Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abikun tadi di sini. Selamat datang di part 5. Ini adalah part dimana gue akan mengecat semua bagian body gue yang udah gue amplasin kemarin dan udah gue tampilin kemarin. Dan gue juga akan ngamplasin velg dan krok cat yang ada di tangki. Nah, karena kenapa gue mau krok? Karena ada beberapa bagian cat yang udah retak dan udah mulai ngelupas gitu. Gue nggak tahu nih karena umurnya juga. Jadi tangki ini udah pernah di repaint, cuman bagian dalamnya adalah masih cat aslinya. Di sini gue bakal krok semuanya pakai pen remover. Nanti gue akan kasih lihat bagaimana cara prosesnya. Habis itu gue akan cat sesuai cat yang mau gue cat gitu, bersama dengan velg-velgnya. Nah, kebetulan velg belakang ini pernah di repair. Nanti gue kasih lihat bagian detailnya. Jadi dia di sini ada bekas las. Gue bikin nap gear baru. Di sini nap gearnya pakai nap gear Tiger deh kalau nggak salah. Jadi gue udah nggak pakai nap gear yang aslinya. Bisa dibilang ini udah semi custom kali ya velgnya. Jadi dia ada bekas lasan di sini warna gosong, dan sisanya ini adalah cat yang gerimpil karena masuk ke gravel. Gue nggak tahu kenapa bagian belakang catnya banyak banget yang lupas dibandingin depan. Padahal gue udah beberapa kali masuk gravel ya. Karena mungkin bagian belakang itu gue gas kali ya, jadi dia tuh banyak overspin pas gravelnya itu. Akhirnya banyak banget baret-baretnya. Nanti lihat aja bagian bopel-bopel di bagian velgnya ini. Gitu guys. Oke guys, jadi tonton terus, lihat prosesnya bagaimana gue akan repaint semuanya untuk ke cat atau livery TZR gue yang baru. Oke guys, jadi ini adalah kondisi velg depan TZR. Nah, di velg ini dia nggak separah kayak velg belakang ya. Ini disnya juga masih oke, catnya tinggal dibersihin aja. Nah, tapi ini ada beberapa bopel-bopel cat yang lepas ya. Itu kayaknya gara-gara masuk gravel sih. Soalnya waktu lepas velg dia nggak ada, cuman pas setelah gua masuk gravel beberapa kali baret-baret ini jadi ada. Nah, ini adalah bagian belakang. Nah, ini parah banget. Gue nggak tahu sih kenapa bagian belakang tuh lebih parah. Kayaknya gara-gara pas masuk gravel tuh gravel dalam banget dan gue gas kali ya bagian lipsnya. Nah, tapi kalau yang sebelah sini nap gear itu pernah gue ganti. Nah, jadi setelah gue ganti dia ada bekas lasannya gitu yang warna hitam gitu gosong ya. Tapi kalau yang sebelah sini ini semua catnya ngelotok. Gue rasa karena mungkin pas ganti nap gearnya itu deh, pas penggantiannya itu. Cuman waktu itu nggak separah itu sih. Ini kayak gara-gara masuk gravel gitu. Nah, ini adalah tangki. Beberapa ada cat yang retak juga. Nah, ini kalau yang ini bukan retak, tapi ini adalah cat baju balap gue pas wobble di sirkuit ya. Kalau ini retak gara-gara pernah jatuh pas di garasi gitu. Selain itu juga ngelotok dia catnya. Jadinya mau nggak mau gue harus kelotok catnya dulu pakai pen remover, baru nanti akan gue repaint lagi. Kalau gitu sekarang mari kita lepas disc brake untuk motor untuk kita cat velgnya. Oke guys, akhirnya setelah gue bongkar velg gue dan tangki gue juga, gue lihat tangki gue tuh ada retak, dan di velg gue ini belakangnya itu pernah dilas untuk ganti nap gear. Nah, karena zaman dulu itu pas gue ambil velg pertama kali ini nap gearnya itu udah pernah dimodifikasi, dan akhirnya sekarang nih gue ganti lagi pakai nap gear yang baru tapi dilas gitu untuk bagian nap gear barunya. Akhirnya banyak cat yang lotok. Akhirnya mau nggak mau sebelum gue cat tuh harus gue amplas dulu. Tadi mau gue amplas, itu setelah gue amplas banyak banget namanya tuh udah kerak gitu loh yang lotok-lotoknya itu. Setelah dilas akhirnya gue ilangin pakai pen remover. Nah, ini adalah warna aslinya. Ini adalah velg ZX 4R kalau nggak salah, ZX 400 lah, bukan Kawasaki gitu. Setelah gue pakein pen remover, dia ini catnya udah ada 4 lapis dengan warna gue yang terakhir. Warnanya merah kan terakhir ya. Jadi merah, sebelumnya pas gue ambil warna hitam. Sebelum warna hitam dia warna silver. Habis itu baru hijau. Nah, makanya lumayan effort banget ngilangin cat di sini karena tebel banget. Jadi setelah gue pakai pen remover sekali, yang copot baru satu, itu pun nggak full, berkali-kali sampai akhirnya begini. Dan ini kayaknya gue akan begini aja. Habis itu bakal gue amplas kasar sampai benar-benar hilang semuanya. Terus gue amplas halus, baru gue cat lagi.
Sekarang tahap pengecatan untuk velg depan. Nah, ini kita pakai primer grey dulu, tipis-tipis banget aja. Untuk lapis pertamanya, lapis keduanya baru pakai yang tebelan sampai nutupin semua bagian cat yang mau dicat ulang. Nah, pastiin sebelumnya itu udah kalian amplas dulu sampai halus yang bopel-bopelnya, baru kalian cat untuk kelihatan. Setelah itu kalau kalian pengen pakai warna fluorescent, dia harus pakai primer yang fluorescent juga. Nah, warnanya itu dia adalah warna putih. Nah, yang ini dia udah pernah gue cat juga kan, jadi cat itu double. Dia ini tuh ada dua. Cat yang putih terakhir gue pakai itu sama cat merah putih asli dari Yamaha-nya. Nah, ini ada dempulan yang ada di balik cat original dari tangki ini. Gue nggak tahu ini apaan ya. Ini karena kan sebelumnya belum pernah dicat tangki itu kan, bahkan ada stiker aslinya gitu kan. Jadi ini kayaknya gue nggak tahu ini dari Yamaha-nya apa udah pernah di repair sebelumnya. Jadi ya kayak gue harus tetap ngilangin ini. Catnya ini baru gue hilangin, ini susah banget. Kayak bakal gue amplas aja. Jadi ini basically ngilanginnya juga lumayan susah juga karena dia 2 lapis ya catnya. Udah gitu lumayan tebel catnya yang sebelumnya juga gitu. Jadi sekarang udah gue selesaiin pen remover, ini semua akan gue halusin dan akan gue cat bersama dengan parts-parts lainnya dengan cat motor gue yang baru. Oke guys, jadi tonton terus videonya ya untuk lihat prosesnya. Kayaknya akhirnya gue udah hilangin semua catnya, udah gue amplas juga, tapi ada beberapa bagian yang catnya masih tebel. Nah, ini masih ada sisa dikit, tapi nanti gue akan hilangin. Ini ada, gue nggak tahu dia bekas apaan, cuman itu bawaan dari pabriknya, soalnya sebelumnya catnya juga mulus-mulus aja gitu. Nah, ini juga dari pabriknya, gue nggak tahu nih apaan, cuman itu di bawah cat aslinya, jadi gue kayaknya dia ada sedikit fail dari sananya gitu loh. Tapi fine. Oke guys, akhirnya datang juga paket atau parts yang gue pesan dari luar karena di sini nggak ada. Dan kalau mau custom juga biayanya lumayan, jadi akhirnya setelah gue pertimbangkan dengan cost dan possibility untuk failure-nya, gue putuskan untuk beli dari luar. Jadi mari kita lihat apa isi. Jadi inilah barang yang gue pesen dari luar, tepatnya gue pesen barang ini dari eBay. Kenapa gue pesenin dari eBay? Karena gue udah sempet tanya-tanya, kan windshield gue tuh pecah ya setelah crash. Udah gitu gue sempet tanya-tanya untuk berapa biaya bikinnya dan waktunya gitu. Biayanya itu dari gue beli di eBay sama di sini tuh naiknya tuh hampir 2 kali lipat gitu loh. Bahkan ada orang yang nawarin dengan harga 2 kali lipat atau lebih gitu, karena dia perlu dimal ulang. Dan menurut gue yang gue udah pernah bikin sebelumnya harganya itu sangat jauh dari yang gue expect. Gue nggak tahu karena emang sekarang harganya naik atau waktu itu beda produsen, karena waktu itu orang yang bikin windshield gue itu udah nggak produksi lagi, jadi akhirnya gue cari tempat lain yang dimana harganya ternyata tinggi banget gitu. Akhirnya gue sekarang putuskan untuk beli windshieldnya. Ini dia, di sini ada tulisannya TZR 253 MA. Ini bukan original, melainkan ini adalah aftermarket. Tapi gue dapat rekomendasi ini dari forum TZR 253 MA di luar negeri. Banyak banget juga yang udah pada pakai karena kualitasnya juga emang ternyata oke. Walaupun nggak kayak original yang seperti ujungnya, nanti gue jelasin bedanya original sama yang aftermarket ini gimana. Tapi ini rekomendasi buat mereka gitu. Jadi karena emang udah nggak ada yang jual aslinya lagi, rata-rata mereka juga pada pakai aftermarket. Oke guys, nanti kita bandingin mana yang produk yang pernah gue bikin sebelumnya aslinya dengan yang ini. Oke guys, ini adalah windshield original dari TZR-nya dan perbedaannya. Nah, ini yang buatan di sini, makanya lubangnya ada sedikit fail. Dan lihat di sini dia ada lekukannya, dia pengen ngikutin kayak originalnya. Nih kan tuh di sini nih, lihat ada belokan dikit kayak originalnya. Jadi sempat dibikinin tuh ngikutin original banget. Nah, sedangkan ini adalah yang aftermarket. Perbedaannya dia lurus aja potongannya, nggak ada lekukannya sama sekali gitu. Sedangkan dia di tengahnya ini nggak ada legokannya, berbeda sama yang original atau yang ngikutin originalnya gitu. Cuman di sini ada lubang buat spionnya sama kayak seperti yang original atau yang bikinan di sini gitu. Oke, ini adalah perbedaan dari 3 windshield yang gue pakai. Ini yang gue beli dari eBay terakhir, ini yang originalnya, dan ini yang gue bikin di
Indonesia atau custom sendiri gitu. Nah yang ini tuh ya sama yang ini kita akan bandingin perbedaan ketebalan masing-masing ya, karena setiap windshield itu punya standar ya, kalau nggak salah 3 mm yang untuk ketebalan yang bagusnya, standarnya lah gitu ya. Kita coba pakai Sigmat biar lebih jelas berapa ketebalan dari masing-masing windshield tersebut. Oke, kita mulai dari yang dari aftermarket dulu. Nah, ini dia 3,2 mm. Untuk yang buatan di sini adalah 3,5 mm. Dan yang asli kita cek berapa nih. Dia harusnya paling oke sih, 3 paling enggak ya. Coba kita lihat berapa hasilnya. 3,02. Oke, jadi perbedaannya kelihatan ya, yang aftermarket paling mendekati yang originalnya, sedangkan yang bikinan sini paling tebal itu hampir 3,5. Oke guys, ini adalah warna velgnya. Ini yang sebelumnya ya, warna merahnya tuh warna merah biasa. Nah, yang ini adalah warna fluorescent red atau merah stabilo. Kelihatannya beda banget apa gimana menurut kalian? Kalau di kamera sih terang banget tadi ya, sampai nyala gitu. Nah, ini belakangnya, ini dia sebelumnya, before dan afternya. Ini dia sesudahnya. Gue sih cukup puas banget sih sama warnanya, karena dia glossy-nya itu super mengkilap banget. Aslinya sih di di luar kamera dengan mata asli sih jauh lebih mengkilat dibanding di kamera gitu, dan hasilnya oke banget. Gue rasa nanti warna velg ini bakal nyala banget sih di jalanan dibanding yang warna merah sebelumnya. Nah, ini adalah fairing sebelumnya yang masih bopel-bopel. Ini udah gue amplas halus semua setelah dia epoxy. Udah gitu udah gue tambal-tambelin juga. Ini adalah bagian yang paling signifikan kelihatan tambelannya. Ini yang gue pakai metode sama baking soda dan lem Korea. Gue amplas dan ini adalah hasilnya. Setelah gue cat dasar, hasilnya benar-benar hampir nggak kelihatan kalau dia habis gue tambel. Ya namanya juga gue tambel ya. Dan gue juga puas banget sama hasilnya. Ternyata metode yang gue lakukan itu hasilnya fine banget. Dia bisa jadi alternatif selain dempul, dan pengerjaannya juga sangat mudah, bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Ini adalah fairingnya yang tadi masih banyak beberapa bopel-bopel, walaupun udah dicat dasar dari pas gue repair, tapi tetap aja perlu ternyata gue finishing ulang gitu. Nah, ini adalah bagian lubang yang gue pernah benerin di episode sebelumnya. Tapi kalau lupa nih, gue kasih lihat contohnya. Ini adalah lubang sebelumnya, dia bopel di bagian catnya. Ini gue tambel, itu juga gue tambel. Dan ini adalah hasilnya sekarang. Itu ini ada sedikit bekas, cuman nanti ini belum gue amplas setelah epoksi. Nanti setelah gue amplas epoksi, gue rasa dia bakal hilang. Dan kemarin sempat retak, ini dia habis gue tambah lagi diretakannya biar dia makin kuat. Tapi dia jauh lebih baik sekarang ini nih. Nah, ini adalah bagian jok atau buntut belakangnya. Ini sebelumnya ada bagian retak di sebelah sini sampai sini, dan ini bagian yang cukup parahnya. Itu ada cat yang bopelnya, ini retak sampai sekian banyak. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya setelah diperbaiki. Tuh, jadi mana-mana nih udah retak-retak semua sekarang, tapi udah gue perbaikin. Tuh dia, ini dia hasilnya. Nah, bagian yang bawah itu joknya gue tetap biarin dia lem dan baking sodanya lebih tebel biar kuat menurut gue, soalnya gue nggak masalah juga itu bakal ditutup sama jok. Tapi ini adalah overall bagian yang retak-retaknya udah hilang semua. Gue tambel pakai lem besi ya di bagian pinggirnya gitu. Nah, ini adalah spakbor depannya. Gue nggak videoin sebelumnya karena dia fine aja, cuman gue cat dasar aja. Ini adalah, gue lupa ini namanya apa, body V shape nya itu untuk di undercoil depan fairing ya gitu. Oke guys, akhirnya selesai juga ngerapihin bopel-bopel di body motor gue semuanya, di bagian baut, di bagian body yang catnya entah tiba-tiba ada yang dempul yang ngangkat, jadi catnya harus gue kerok, gue tambah lagi. Metode yang gue pakai itu ada yang gue pakai lem besi sama pakai lem Korea dan baking powder apa baking soda ya, antara dua itu, baking soda sih kayak tepatnya.
Nah, jadi metode-metode itu yang gue pakai. Nah, sekarang akhirnya selesai semua yang gue kerjain. Dari bagian fairing kan kiri, fairing depan, terus ini V-shape untuk fairing depannya itu, air scoop kan kiri, sama buntut belakangnya semua udah selesai gue rapihin. Gue tambal ya bagian yang nggak rata pakai lem besi atau lem Korea dan baking soda. Jadi sekarang tinggal tahap pengecatannya. Gue akan bikin tahap pengecatannya di part yang berbeda sekalian finishingnya. Jadi ini sekarang spesifik untuk perapihan body dan pengecatan velg. Nah, dari warna velg yang udah kalian lihat, kalian bisa tebak warna apa yang akan gue cat pada TZR break yang akan datang ya gitu. Jadi sekarang bagi kalian semua yang nonton, tonton terus videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Di video next yang berikutnya ini akan gue posting finishing motor ya, termasuk pengecatannya. Jadi bagi kalian yang mau tebak-tebak boleh komen atau mau kasih input dan saran, semuanya bisa kasih komen di YouTube channel gue. Dan terima kasih nonton semuanya.